life daripada kekasih kami Bapak Yohanes Bosco Sugianto almarhum. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberkati hidup kami, memberi kami life Tuhan, sehingga dalam menghadapi hari-hari kami kuat, khususnya bagi keluarga yang ada dalam duka nestapa. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cucu, bahkan keluarga besar Sugianto yang saya tahu ada dalam duka nestapa, ada dalam duka cita yang dalam atas pulangnya ke rumah Bapa daripada kekasih, daripada suami, papa, opa, atau mungkin kakak adik, ataupun keluarga yang terdekat. Saya tahu dalam satu duka nestapa atas perginya kekasih kita ini pulang ke rumah Bapa, yaitu Bapak Yohanes Bosco Sugianto. Maka dalam ibadah penghiburan ini, dalam celebration of life ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin, sudah dikasih oleh Tuhan untuk melihat dalam firman Tuhan. Sebab siapa yang tidak kenal, tadi sudah dikatakan oleh Pastor Michael, siapa yang tidak kenal Bapak Sugianto akan kebaikannya, dikatakan friendly dan humble, sudah dikasih oleh Tuhan, yang sangat memperhatikan keluarga. Sebab setiap kali ketemu dengan saya, baik di gereja atau di tempat yang lain, Bapak Yohanes almarhum katakan, terima kasih Pak Pendeta buat anak-anak saya dan cucu saya. Mereka ada dalam gereja, mereka melayani Tuhan. Dalam waktu yang lain lagi ketemu, Bapak Yohanes katakan bahwa terima kasih Pak Pendeta, saya melihat bahwa anak-anak saya begitu setia dalam melayani. Hidup mereka ada banyak perubahan. Mereka cinta Tuhan. Dalam waktu yang lain lagi ketemu, Bapak almarhum katakan bahwa Pak Pendeta berdoa buat anak saya ini, berdoa buat cucu saya ini, sebab ada keperluan-keperluan. Saudara, berdoa buat saya dengan istri saya. Dan sudah saya lihat bahwa kekasih ini sangat memperhatikan akan keluarga. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu saya tahu keluarga ada kehilangan, merasa kehilangan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan ketika Bapak almarhum mau meninggalkan dunia ini, sudah pulang ke rumah Bapak, ada waktu-waktu dalam keadaan sakit yang kemudian saya dengar dari Pastor Leo bahwa sudah dalam keadaan kritis, kemungkinan sudah mau dipanggil oleh Tuhan. Saudara, kemudian kami pergi, dan saya percaya ada hamba-hamba Tuhan baik dari gereja Bapak Yohanes dan dari gereja anak-anak datang untuk berdoa. Hamba-hamba Tuhan datang berdoa, kami datang untuk berdoa. Nah, pengalaman saya waktu berdoa, saya melihat walaupun tidak sadar, tapi air matanya bisa mengalir, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya melihat kasih dari Bapak ini. Dan kemudian ada kesempatan Bapak Yohanes sadar, dan kemudian seperti kita melihat bahwa ada miracle, dan memang miracle, mujizat itu terjadi buat kekasih kita itu. Saudara, memang secara tubuh kita melihat dia terbaring, dia ada di rumah sakit. Tapi kesempatan yang ada, saya melihat adalah kesempatan yang Tuhan berikan, sudah dikasih oleh Tuhan untuk dia mempersiapkan hidupnya. Secara tubuh saya katakan bahwa seperti itu, tapi dia bisa melihat bagaimana pengabdian istri, anak, cucu, saudara, selalu datang dengan air mata, saudara, melihat akan keberadaan. Tetapi secara spiritual, saya melihat bahwa kekasih ini, Tuhan persiapkan dia. Dan dia melihat bahwa ada satu kepastian, saudara. Saya percaya dia sudah diselamatkan. Tapi dia ingin dalam hidupnya sebelum dia tinggalkan dunia ini, ada satu kepastian, satu confidence, satu keyakinan yang kokoh, sudah dikasih oleh Tuhan. Maka kemana dia pergi, saudara? Dan saya percaya kita melihat bahwa dia sudah pergi bersama dengan Tuhan, saudara. Dan satu berita
kepada kita di sore hari ini, saudara, bahwa kehidupan kita untuk mempersiapkan hidup kita bukan nanti kita sudah mati, saudara. Sebab tidak ada kesempatan lagi untuk pada waktu kita sudah mati, tapi selama kita hidup, maka adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan hidup kita, saudara. Dan kita tahu pasti punya confidence seperti kekasih kita, di mana kita pergi bersama dengan Tuhan. Sebab kalau saudara membaca dalam Alkitab, sudah dikasih oleh Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Di sana kita tahu cerita yang begitu jelas yang langsung keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkata, ada seorang kaya. Kalau Alkitab katakan kaya, dia kaya, saudara, yang berpakaian jubah ungu. Dulu orang berpakaian jubah ungu, kain halus, hanya raja-raja, hanya orang-orang yang terkaya, hanya orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, saudara. Dan setiap hari dia berpesta. Tapi kemudian ada seorang yang namanya Lazarus, yang setiap hari ada di depan pintu rumahnya, saudara, yang menantikan, sudah dikasih oleh Tuhan remah-remah daripada orang kaya ini. Kemudian Alkitab berkata, kemudian matilah Lazarus dan dijemput oleh malaikat. Dan kemudian yang kedua dikatakan, kemudian matilah orang kaya ini. Dia kaya, dia punya kedudukan, dia hebat, dia mati juga, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan ketika dia mati, maka dikatakan turun ke dalam alam maut, dikubur dan turun ke dalam alam maut. Dan kemudian dari jauh dia melihat Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, sudah. Dan dia berkata, Bapak Abraham, tolong Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air untuk menyejukkan lidahku, karena aku ada di tempat di alam maut ini sangat menderita dengan flame, dengan nyala api. Tapi Bapak Abraham katakan, di antara kami dan di antara kami dan engkau ada satu jurang pemisah yang tidak dapat terseberangi. Kemudian dia berkata, kalau begitu Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus untuk pergi ke dunia orang hidup, karena ada 5 orang saudaraku yang belum diselamatkan, supaya mereka tidak masuk di tempat yang menderita ini. Tapi Abraham katakan kepada mereka, ada kitab para nabi, ada Alkitab, ada firman Tuhan. Dan Abraham tidak memberikan kesempatan. Jadi kita melihat sesudah kita tinggalkan dunia ini, tidak ada kesempatan lagi buat kita, sudah dikasih oleh Tuhan untuk diselamatkan, untuk menentukan hidup kita. Tapi selama kita ada dalam dunia ini, itu adalah kesempatan sudah dikasih oleh Tuhan menentukan hidup kita. Karena Tuhan berkata, aku menghadapkan kepadamu kematian dan kehidupan. Maksudnya kematian kekal dan kehidupan. Dan Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Dan kita lihat Bapak Sugianto almarhum sudah telah memilih akan kehidupan itu. Dia telah hidup bersama dengan Tuhan. Karena tidak ada kesempatan lagi untuk kita memilih ketika kita tinggalkan dunia ini, saudara. Sebab kita lihat orang yang dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan, ada jurang pemisah, saudara, di tempat siksaan. Dan Lazarus ada di pangkuan Abraham. Orang kaya ini sudah dikasih, bukan dia masuk dalam alam maut, dalam lautan api, bukan karena dia kaya, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi dia tidak menjadikan Tuhan juru selamat dalam hidupnya. Dia tidak percaya, sudah dikasih. Dia percaya akan kekayaannya. Dia percaya akan dia punya kedudukan, karena dia selalu pakai jubah ungu. Dia percaya akan semua hal-hal lahiriah sudah yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia masuk di tempat siksaan itu. Tapi Lazarus, arti daripada Lazarus dikatakan God has help. Tuhan adalah penolong. Dia orang percaya, sebab itu dia ada di pangkuan Abraham, sudah dikasih oleh Tuhan, karena dia telah menjadikan Tuhan penolong dalam hidupnya. Itulah Lazarus sudah dikasih oleh Tuhan. Dan bukan karena dia miskin dia masuk di sorga, tapi karena dia menjadikan Tuhan penolong dalam hidupnya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya tahu bahwa selama hidup kekasih ini, Bapak kita almarhum, dia telah menjadikan Tuhan penolong dalam hidupnya. Sebab Alkitab berkata, oleh kematian Yesus, dia telah membinasakan, yaitu setan yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas kematian, yang berkuasa, setan berkuasa atas maut. Tapi Ibrani pasal 2 ayat 14-15, oleh kematian Yesus, dia telah binasakan setan yang berkuasa atas maut.
sudah dikasih oleh Tuhan. Lihat, hanya Tuhan Yesus yang menang terhadap maut. Dalam kitab Wahyu sudah dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos, dia berkata, sudah ketika aku melihat dia, maka tersungkurlah aku di depan kakinya. Wahyu pasal yang pertama ayat 17-18. Dan dia berkata, tersungkur aku seperti orang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan berkata, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang hidup. Dia katakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan hanya orang yang percaya kepada Yesus yang masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pemimpin, tidak ada seorang dewa, tidak ada seorang yang kita sembah yang dapat membawa kita ke sorga, yang dapat mendoakan kita ke sorga. Sebab keselamatan itu hanya pribadi, sudah dikasih oleh Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Alkitab berkata, sudah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu satu jaminan yang pasti buat Bapak Yohanes Sugianto almarhum. Dia telah berada bersama dengan Tuhan di sorga yang kekal untuk selama-lamanya, saudara. Yang nanti tidak akan ada perpisahan lagi. Tapi kita yang hidup sudah dikasih oleh Tuhan. Mari kita tetap percaya, berpegang kepada Yesus. Sebab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, sudah dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat yang terakhir, Yohanes 14 mulai ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa jangan, walaupun berat, saya mau katakan kepada saudara apa Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, jangan diberi hatimu terharu, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat. Mention dikatakan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, jika itu tidak, maka aku tentu mengatakannya kepadamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu. Dan di mana aku berada, di sana kamu berada. Di sana Bapak Sugianto almarhum telah ada di sana, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita yang masih hidup, kita persiapkan hidup kita bukan dengan banyak jalan dan banyak cara. Sudah dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan dia, saudara. Sebab hanya dia yang telah mengalahkan maut, mengalahkan setan. Karena dia mati, dia bangkit dengan penuh kemenangan. Itu jaminan buat kita orang percaya akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di sorga yang kekal. Dan tidak ada perpisahan lagi. Sebab itu Paulus berkata, jika kita berduka, jangan kita berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Duka cita terus menerus. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, kita orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Satu waktu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Suami, bapak kita, saudara kita, anak kita, cucu kita. Kita akan bertemu sebab kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sudah dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita menyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa. Satu pujian, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan sebelum kita berdoa, sementara kita nyanyikan nyanyian ini, maka kami dari Gembala, pimpinan dan jemaat Mengkarmel ada sedikit sumbangan buat keluarga yang berduka cita, kiranya dapat meringankan beban yang dialami oleh keluarga. Maka saya mengundang Pastor Leo Sartani mewakili keluarga untuk menerima hal ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
sekali Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, puji Kau. Oh Yesusku, puji Kau selamanya. Oh Yesusku, puji Kau selamanya. Oh Yesusku, puji Kau. Benar ini pengakuan kami, Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun, di tengah badai, di tengah beban yang berat, di tengah tantangan, atau di tengah kehidupan yang diberkati, maka kami tetap cinta Engkau, Tuhan Yesus. Sebab Engkau berkata, Engkau adalah awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Engkau yang hidup, Engkau telah mati, tapi Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau telah menang terhadap setan, menang terhadap dunia, dan Engkau telah menebus kami. Dan kami terlalu percaya bahwa satu waktu kami akan bertemu dengan semua orang yang kami cintai, yang sudah mati dalam Engkau. Sebab Engkau berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab segala perbuatannya mengikuti mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya walaupun ada beban, ada tekanan, tapi kehadiran kami semua, terutama kehadiran Tuhan di tengah keluarga, telah memberikan satu kebahagiaan yang dalam, di mana satu waktu mereka akan bertemu dengan kekasih yang mereka cintai. Dan selama istri, anak, cucu, keluarga besar Sugianto ada dalam dunia ini, kami percaya Tuhan, di tengah keadaan apapun, Engkau yang telah mengisi tempat yang kosong, yang telah hilang dari keluarga. Karena Engkau adalah penghibur, Engkau adalah pemberi kekuatan, dan Engkau segalanya dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan di saat ini, biarkannya penghiburan yang sempurna mengalir dalam hidup keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan daripada Tuhan, bahkan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka selama ini, telah dipersiapkan oleh kekasih yang dicintai. Dan kami percaya Tuhan akan melengkapi, melebihi daripada semua itu. Karena hati Tuhan begitu senang, begitu gembira, di mana Tuhan kekasih kami telah pergi dan ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat celebration of life dari kekasih kami, Bapak Yohanes Bosco Sugianto almarhum, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dengan bibir mulut kami tidak sanggup untuk menyampaikan semua apa yang dapat memberikan kekuatan, tapi Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah keluarga. Bukan hanya dari kami, dari semua yang hadir, yang telah memberikan bela sungkawa, yang telah menyatakan turut berduka cita. Ini sudah dapat memberikan, meringankan beban, dan memberikan penghiburan kekuatan bagi keluarga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadat celebration of life di sore hari ini dengan pujian dan terima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang kami cintai. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan. He was born in Wonosari, Yogyakarta on January 1st, 1949. He was the first child of Franciscus Xaverius Suro Pauriro and Sumijem Pauriro. His siblings included Mugiato and Supriyati. He was raised in the remote village of Wonosari in Yogyakarta's deep side by a very simple family and led a very simple lifestyle. Almost all of his childhood travels were made on his bicycle. He used to enjoy working non-stop, running a small satay restaurant in downtown Yogyakarta and doing his parents' and grandparents' grocery shopping. He grew up in a remote village without access to roads, electricity, or water. But that didn't stop him from majoring in geology and graduating from Jetis City Technical Vocational School
in July of 1967. He pursued his dream of working in Indonesia's capital, Jakarta. God paved the way for success. Johannes was hired by a water drilling company called Indra in the early 1970s. After that, he was elevated to the position of youngest superintendent in his company and was assigned to work across many Indonesian provinces. Di Ujung Padang, later known as Makassar, Johannes was tasked in 1973 with establishing extensive irrigation systems and a hospital. His gentleness and integrity throughout his life drew the attention of his future wife, Steen Irinem. The two married in 1974 and embarked on a new life together. A year later, on April 30th, 1975, their first child, Ignatius Sigit Widyo Binimanto, was born in Jakarta, followed by their second child, Joseph Irgi Sugianto, on August 23rd, 1976 in Makassar, and their last born, Leo Audrey Rinto Sabtaji, on August 7th, 1981 in Jakarta. Later, the two raised their three children in Tangerang City, West Java, Indonesia. God opened another door to success for Johannes when he was hired by an American company called Caterpillar through the Indonesian branch, Trakindo Utama, forcing his family to relocate to Surabaya, Indonesia, in 1991. He was eventually promoted to Chief Sales Officer, where he was in charge of leading and managing sales in eastern Indonesia. Mr. and Mrs. Sugianto refused to settle for less for their children's future. So, in October 2001, they all moved to the United States, and at the age of 52, Johannes retired early, having started over from the bottom up to give his sons a better future. Johannes participated in a variety of social and religious activities in his final days, becoming a blessing to others. Being a man who valued family, he would frequently gather with his children and grandchildren and would remind us that love and patience cannot have an end and must always extend like Jesus is. In addition, he advised us to live your simple lives and remain humble. His gentle nature, smile, and humility towards his family and others will always be cherished memories. So long, Bakum. Until we meet again. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, keluarga, dari gereja, dari pekerjaan, semuanya. Izinkan saya berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami ayah yang betul-betul jadi teladan kami, yang mengajarkan kami untuk mengasihi dan mengajarkan kami untuk berkorban, dikorbankan semuanya untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan. Atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas dukungan doa spiritual, finansial kepada kami sekeluarga. Secara khusus kami berterima kasih pada Gereja Mount Carmel, Pak Pendeta Daniel Wage dan teman-teman semua keluarga kami sini yang telah mendukung untuk kebaktian hari ini. Yang berikutnya adalah kami terima kasih kepada keluarga Katolik San Bernardino dari Romo Adri, baik doa dan dukungannya sebelum beliau ke Indonesia. Romo Givan yang selalu rajin nengokin Papa waktu dia sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah apartemen. Romo Yori, Dekan Loki dan keluarga yang rajin memberi Bapak, mengantarkan Bapak ke rumah Eucharist. Juga thank you for Dan and Iriana Thiessen. Thank you, you always visit my dad in the time of need. You always help us driving him to different places because we all working, cannot do that, but you and Iriana always helping us. Thank you so much. Terima kasih untuk Kak Mary yang repot selalu urusin makanan. Nanti
apalagi besok, dan keluarganya, Pak Robert Ko dan keluarga, terima kasih. Terima kasih untuk Jeffrey yang selalu mengantarin mama ke gereja atau manapun mama butuh waktu papa udah nggak bisa bawa mobil. Terima kasih untuk Lucy Kariso yang menyediakan tempatnya untuk makan-makan besok. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga Kariso, Denny dan Alice atas dukungan doanya. Terima kasih Kak Heni Manulang. Terima kasih selalu setia nyamperin Bapak waktu di rumah sakit. Terima kasih atas doa-doanya juga. Terima kasih untuk Anton. Ya, terus kami terima kasih untuk Asiatla KKI di LA. Romo Kanis, terima kasih Romo Kanis atas doa-doa dan dukungannya, intensi misanya. Romo Budi dan juga Hodi dan Renewal, Pius, Kathy dan semuanya dari Renewal dan semua pengurus Asiatla. Terima kasih untuk KKI OSI, Romo Sebastian atas doa dan dukungannya. Untuk Pak Nugroho dari KKI OSI, untuk Silvi, untuk teman-teman Karisma, Om Henry, Hengki, Diana, dan semua dari PDSHJ di Orange County, terima kasih. Berikutnya dari First Indonesian Baptist Church, terima kasih untuk Pak Paul yang selalu mendoakan Papa, kesehatan Papa, dan juga untuk kami semua, agar kami semua bisa kuat menerima apapun juga. Demikian juga Pastor Steve Kopadoniko, Pastor Santa dan Tante Poppy, Tante Cynthia dan teman-teman dari First Baptist Indonesian Church. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Jawa Plus, Mas Mulyatno dan Mas Gideon, Mas Towafi yang setia sampai napas Papa yang terakhir di kamar Papa di ICU. Terima kasih kalian betul-betul teman setia. Terima kasih untuk keluarga Toraja, Tante Yudit, terima kasih, dan semua teman-teman Toraja sini, Om Musu yang dari awal menyambut kami walaupun kita nggak kenal siapa-siapa di sini tahun 2001. Tante Agustin Malino dan keluarga, terima kasih. Kalian membantu kami dari nol. Terima kasih untuk Pak Yun dan Bu Susan dari Takari. Terima kasih untuk Kathy dan teman-teman dari Takari yang membantu kami secara doa dan juga finansial. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Hengki yang sibuk foto-foto, Jefferson untuk MC dan musiknya, dan juga membantu Bapak sama sejak hospice, Jefferson dan Freddy. Terima kasih juga untuk Linda dan banyak lagi nama-nama yang tidak cukup kami sebutkan dalam waktu yang singkat ini. Doa kami sekeluarga kiranya Tuhan membalas kebaikan, kemurahan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Bapak-bapak yang saya hormati, saya berdiri di sini membawa atas nama keluarga besar Sikamali. Sikamali berarti kami saling mengasihi, saling mencintai, dan saling rindu satu sama lain. Nah, sebenarnya yang harus berdiri di sini adalah kami mempunyai Bapak penasehat yang namanya Bapak Pendeta Raymond Bititaka. Tetapi anak-anak meminta saya untuk sebagai wakil dari Sikamali USA, karena anak-anak ini saya kenal dari pertama mereka datang di sini, dan saya mau bercerita sedikit. Ya, saya diberikan waktu 5 menit ya. Oke. Kalau Hermin ini adalah gadis Toraja pada waktu kami sekolah. Dulu Hermin ini adik kelas saya.
gadis Toraja yang sangat cantik dan sangat cerewet pada waktu kami di sekolah. Nah, waktu kami bersekolah di sekolah perawat di rumah sakit tentara Ujung Pandang, yang mana itu adalah cabang dari RSPAD Jakarta. Jadi di dalam kami bersekolah itu kami diajarkan sangat berdisiplin, sehingga sampai saat ini Hermin itu mamanya Sigit masih memanggil saya sebagai kakaknya karena saya adalah kakak kelas dia. Begitu juga dengan Mas Subianto. Walaupun Mas Subianto ini adalah lebih tua dari saya, tetapi di dalam ini saya adalah kakaknya Hermin, sehingga dia juga memanggil saya sebagai kakak. Itulah Mas Subianto yang sangat rendah hati. Saya mau bercerita sedikit tentang Mas Subianto. Pada waktu mereka tiba dari Indonesia, yang dicari oleh Hermin adalah saya, karena saya kakaknya. Tahun 2001, Mas Subianto ini orang yang sangat baik hati. Dia yang mana suami saya almarhum, orangnya sangat disiplin. Dia nggak mau terima orang yang bukan keluarga dekat. Tetapi saya menceritakan bahwa Hermin adalah keluarga saya, sehingga suami saya bisa berteman baik dengan Pak Sugianto. Yang mana Pak Sugianto ini adalah pada waktu Natalan, suami saya tuh almarhum mengajak saya untuk pergi ke rumah mereka. Lalu Pak Sugianto menerima kami apa adanya. Pada saat itu di Park Avenue mereka baru tiba. 4 hari sebelum suami saya meninggal tahun 2001, Pak Sugianto ini sangat membantu saya, di mana pada saat suami saya pergi, dia memberitahu ketiga anak-anak mereka, tolonglah tantemu, sehingga dalam grieving saya pada saat itu, saya merasa tidak sendirian karena ada anak-anakku tercinta 3 orang dan adikku Hermin. Itu ada lagi yang saya mau cerita tentang Pak Sugianto. Dia sangat mencintai istrinya sebagai gadis Toraja yang dia temani selama 40 tahun lebih. Pada beberapa tahun yang lalu kami diundang ke tempat Pak Sugianto untuk merayakan Natal Toraja di rumahnya. Terus disitulah saya melihat bahwa bagaimana sayangnya Pak Sugianto ini kepada istrinya gadis Toraja, sehingga kami bisa dipanggil untuk bernatalan bersama-sama di apartemen senior citizen. Itulah kebaikan hati Pak Sugianto yang tidak bisa kami sebagai orang Toraja lupa akan kebaikan hati Pak Sugianto. Oleh karena itu, Hermin, kamu tidak sendirian adikku sayang. Kami ada di sampingmu. Dan begitu juga di akhir kata ini, karena saya hanya diberikan kesempatan ngomong 2-3 menit. Di akhir kata ini, ketiga anak-anakku, jadilah pengganti ayahmu untuk mendampingi mamamu, supaya mamamu ini tidak sendirian. Saya tahu ada Tuhan Yesus beserta dengan dia. Sebagaimana saya ditinggal suami saya 22 tahun yang lalu. Itulah kamu anak-anakku, berikan waktumu untuk mama tercinta. Oke? Terima kasih. Dan di akhir ini kami dari Sikamali akan menyanyikan lagu untuk Mas Sugianto. Boleh?
Saudara-saudaraku yang dari Sikamali, saya persilakan maju ke depan. Yang merasa orang Toraja, yang pernah berada di Toraja walaupun bukan orang Toraja. Anak-anakku ketiganya kan kalian setengah dari Toraja. Bolehkah menyanyi bersama-sama dengan kita semua? Bagi keluarga besar dari Bapak Sugianto yang terkasih dan sedang dalam keadaan kesedihan,
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa berkumpul di chapter ini, walaupun kita semua sedang keadaan berduka. Tapi segenap dari Indonesia Komunitas Katolik of San Bernardino menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Om Jo, yang saya bisa panggil dia Om Jo. Bagi kami mendiam sangat rendah hati, mau minta pertolongan dari dia, pasti dengan hati terbuka dia akan membantu. Om Jo merupakan teman ministry yang sangat baik. Banyak membantu orang-orang yang bermasalah di pengadilan pada waktu lalu. Om Jo adalah sosok kebapaan, dan bila bekerja, beliaulah pekerja yang profesional yang menampilkan sosok seorang pemimpin dan dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon agar Tuhan memberkati kepergian dari Om Jo ini. Biarlah kita lepas ke tangan Tuhan dalam semangat iman dengan kebangkitan Yesus Kristus dan kematian. Kematian terjadi kepada Om Jo tentulah sangat menyedihkan hati bagi keluarga dan komunitas dan orang yang di sekitar yang mencintai Om Jo. Kami merasakan kehilangan yang mendalam, tetapi dukungan dari saudara dan saudari seiman yang menganugerahkan Tuhan kepada kita tidak mengubah kepedihan dan kehilangan. Menjadi air mata, rahmat yang menyemangati bagi keluarga dan bagi kami semua untuk menghadapi hari-hari yang tersisa bagi kami dengan penuh iman dan pengharapan. Kematian yang dialami saudara kita Om Jo percaya sebagai anggota tubuh mistik membuka jalan kepada Bapa. Om Jo yang meninggal dalam rahmat Kristus, kematiannya adalah keikutsertaan dalam kematian Kristus, supaya Om Jo dapat juga mengambil bagian dalam kebangkitannya. Kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan bisa ikhlas atas kepergian Om Jo. Semoga Tuhan berkenan memberi penghiburan untuk semua anggota keluarga agar tidak turut larut dalam kesedihan. Sebagai pesan bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi Tante Hermin, anak-anaknya, anak mantu dan cucu-cucunya. Air mata cinta lemah, air mata itu lemah, lembut sebagai rumput yang tak hancur dipukul angin ribut. Ia juga kuat bagaikan batu karang di dasar laut yang tak terusik dilanda gelombang. Air mata cinta mengalir dari hati Bapa yang senantiasa bersedia untuk menampung duka dan menyalurkan kekuatan. Hidup ini diperlukan badai untuk membuktikan tempat bernaung yang sejati, yang diberikan Tuhan bagi yang tekun mencari. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Selamat jalan Om Jo. Sampai ketemu di rumah Allah Bapa. Kembali tribut malam ini kami akan mengundang kelotari keluarga besar Makassar. Dari Makassar ketemu orang Jawa. Jadi 70% dapatnya yang
pendiam kayak bapak apa kayak tante yang cerewet? Baiklah, kita undang dari keluarga besar Paguyuban Jawa Plus diwakili oleh Paguyuban Jawa Plus diwakili oleh Bapak David Mulyanto. Kami persilakan. Pergabungan yang saya hormati, keluarga Pak Sugianto, ibu dan anak-anak. Saat itu saya ditelepon oleh Mas Irji, Mas Palio, Mas David, saya perlu hostes untuk papatan. Are you sure? Dia bilang yes. Lalu sahabat saya Gideon yang in charge di Loving Hands Hospice, saya bilang bikin yang terbaik untuk Pak Sugianto. Itu bolone dewi. Itu teman kita. Apa yang kita bisa buat untuk keluarga ini, buatlah. Itu dari Hospice Loving Hands. Saya di sini berdiri sebagai Ketua RT Paguyuban Jawa Plus. Kami atas nama Paguyuban Jawa Plus USA turut berduka cita atas kepergian Mas Sugianto, yang mana beliau sudah siap dengan kejadian ini. Banyak orang tidak siap menerima kenyataan ini, tapi beliau dan keluarga sudah siap. Tadi tribun sudah diberikan kepada teman-teman. Saya memberikan yang terakhir, ujung beliau masih bernapas. Saya mempunyai kesempatan untuk mengunjungi Bapak Sugianto waktu di ICU Lomalina dengan beberapa teman yang lain. Saya sangat terharu karena anak-anaknya memberikan bisikan kepada papanya bahwa mereka sudah siap. Dengan ikhlas, Papa, pergilah dengan tenang. Pada saat kami semua menyaksikan monitor di layar, naik turun, kadang sudah flat, kami menangis, tapi tiba-tiba masih bernapas. Itu kira-kira 3 kali kejadian itu. Kemudian saya punya kesempatan untuk berdoa, dan saya berdoa singkat. Begitu kita amin, Mas Sugianto pergi. Jadi beruntunglah kita yang sudah beristirahat dengan kepercayaan kepada Tuhan, di mana suatu kali kita akan dibangunkan kembali. Sekali lagi kami dari Paguyuban Jawa Plus menyampaikan turut berduka. Semoga Allah di surga memberikan kekuatan dan penghiburan dari surga, dan kami dari Paguyuban Jawa Plus menyampaikan sedikit token tanda kita kami. Terima kasih. Ya, untuk berikutnya, on behalf of Loving Hands Hospice, I would like to invite Marie Rio Males to give a tribute for the family. Mrs. Esteem Sajianto, the 3 sons, Mas Sigit and his family, Erji, 2nd son, and his family, and Pastor Leo and his family, church family, and circle of friends. Good evening to each and every one of you. I am Marie, a caregiver
speaking in behalf of Ms. Wayuni Sanchez and the head, Mr. David Moliagno, and also Mr. Gideon Pihangliadi. Representing, like Jefferson stated, hospice care and services of Loving Hands Hospice. In the course of our loving care, we came across a very special, a very loving man, Mr. Johannes. Mr. Johannes was a man capable of enduring pain and suffering. And we recognize how amazingly he accepted it gracefully. And with that, we have so much respect for him and the family. And he became not only a special person, but he became close to our hearts. Our care and compassion and love have been given beyond what he expected of Loving Hands Hospice. Like the second grandson Mark stated, we always elicit a gentle smile with no complaints, with a smile that will never fade, that will mask his pain and suffering. Even we nurses of Loving Hands Hospice knew in our hearts and empathized with his pain and suffering. In the back, in the book of Romans, chapter 8, verses 37, Mr. Johannes, you are a victorious man, chosen by God to walk with him in the journey of an everlasting life in the kingdom of heaven. Mrs. Estine Suchianto, you will never be alone. We have the support, the love, the compassion, the care of your family members, the ministry of the church, and your closest friends around you with loyalty, dedication, and sincerity. Jeremy Kasi and Tuhan member Kati. God bless you all. And thank you for having you here. It's an opportunity, a benefit, a privilege of serving your father, your husband, who is very compassionate to all my nurses, the team nurses of registered nurses, LVNs, and especially the compassionate, loving hands of all our certified nurses. I thank you. What is the next program, Linda? Next, we have the last tribute. I'd like to invite keluarga besar Motor Besar Indonesia dari IMBI, mewakili IMBI. Mr. Andi Budiono, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Hari ini adalah hari yang sangat berat untuk Brother Iki dan keluarga. Tetapi mereka tidaklah sendiri. Di sini kita berkumpul untuk bersama merasakan dan meringankan duka mereka. Saya Edi Budiono mewakili seluruh anggota Ikatan Motor Besar Indonesia yang berada di Amerika, IMBI USA, turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayah dari saudara kami, Bro Irgi. Dan kami juga dengan sukarela telah mengumpulkan dana tanda kasih dari IMBI USA yang untuk membantu sekedarnya. Sekali lagi, Bro Irgi
Tidaklah sendiri dalam masa bergabung ini. Kami semua ikut bergabung dan siap membantu apabila diperlukan. Kami tahu betapa berat rasanya kehilangan orang tua yang kita hormati dan cintai, dan keluarga yang ditinggalkan pasti akan merindukan almarhum selamanya. Kami berdoa agar Bro Irgi dan keluarga dikelilingi oleh kasih Tuhan yang menghibur, dan semoga Tuhan memberikan kenyamanan dan kekuatan di hari-hari ke depan. Terima kasih. All of the family to come forward. I believe all of it basically is a singer, musician. Yeah, right? singer musician for the family, and then mereka akan membawakan lagu berbahasa Batak. Tadi saya dengar lagu yang bagus sekali. Ikut upacara pemberkatan jenazah dan pemberkatan kasket dan jenazah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kini sudah tiba saatnya kita berpisah dengan Bapa kita, Opa kita, saudara kita terkasih Yohanes Bosco Sugianto. Dengan hati yang tawaf, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan ke atas peti mati ini dan juga ke atasnya sebagai lambang pembaptisannya, supaya semua amal baiknya, semua hal-hal baik yang pernah dia lakukan di dunia ini berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes Bosco Sugianto, engkau dibaptis dalam nama Kristus. Kini kami akan mereciki engkau dalam air baptis Kristus, di mana engkau akan menemukan kemuliaan dan kemenangan dan kemuliaan atas kematian, dan lebih khusus kemenangan atas dosa-dosa.
kita semua diajak untuk menjawab di hadapan Allah yang maha tinggi. Di hadapan Allah yang maha tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami Yohanes Bosco Sugianto, hantarlah dia kepada Kristus. Marilah kita mohon di hadapan Allah yang maha tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau Yohanes sampai ke pangkuan Abraham. Marilah kita mohon di hadapan Allah yang maha tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah Yohanes dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang maha tinggi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami Yohanes Bosco Sugianto yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kiranya kita sekalian, semua orang yang kita harus doakan, lebih khusus istirahat kekal dari Bapak kita, Opa kita, saudara kita terkasih Yohanes Bosco Sugianto, diberkati, dibimbing, dianugerahi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan diri upacara pemberkatan kasket dan pemberkatan jenazah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.